Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Beserta masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Malang tahun pelajaran 2021-2022 yang saya hormati. Tema madsama kali ini adalah langitkan mimpi, bumikan aksi, terus berprestasi di tengah pandemi dan jiwai diri dengan akhlak Islami. Materi yang pertama dari kegiatan madsama setelah dibuka oleh Bapak Kepala Madrasah adalah sejarah madrasah di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Lembaga-lembaga pendidikan ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dari lembaga yang menyelenggarakannya. Bagi yang ingin fokus mempelajari dan mendalami ilmu agama dengan kitab-kitab klasiknya, maka ada pondok pesantren. Ada juga sekolah umum yang fokus mempelajari pelajaran-pelajaran umum. Sementara madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mengombinasikan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Lembaga ini sama-sama mempunyai peran untuk mencerdaskan masyarakat. Kemunculan madrasah menjadi sangat penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, lebih-lebih untuk kemajuan pendidikan Islam itu sendiri dan umat Islam pada umumnya. Apa yang dimaksud dengan madrasah? Kata madrasah diambil dari akar kata darasa yang berarti belajar. Madrasah adalah isim makan dari kata ini sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering diidentifikasikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Madrasah adalah sekolah atau perguruan, biasanya berdasarkan agama Islam. Sejarah madrasah di Indonesia muncul pada abad ke-20, sementara di Timur Tengah madrasah dimulai sekitar abad ke-10 sampai ke-12, yakni Madrasah Nidhamiyah oleh Nizam al-Mulk di Baghdad. Sejarah mencatat madrasah pertama kali berdiri di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1908 yang dimoderi oleh Syekh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1910 berdiri Madrasah School di Batu Sangkar, Sumbar oleh Syekh Muhammad Tholib Umar. 2 tahun kemudian berdirilah organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Pada tahun 1913 berdirilah Madrasah Al-Izzat di Jakarta oleh Syekh Ahmad Soekarti. Pada tahun 1915 muncul Diniyah di Padang Panjang, Sumbar oleh Syekh Zainuddin. Pada tahun 1918 Muhammad Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madrasah School. Pada tahun 1919 berdirilah Madrasah Modern
Tawalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah atau Hamka di Padang Panjang. Pada tahun 1921 berdirilah Madrasah Muslimin Nahdlatul Wathon oleh Kiai Haji Nahrawi Thohir, putra pendiri Pondok Pesantren Miftahul Falah Kiai Haji Muhammad Thohir di Bungkuk Singosari, Malang. Pada tahun 1926 berdirilah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU, yang didirikan di Surabaya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asfullah. Setelah itu mulailah bermunculan secara pesat lembaga-lembaga madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1980 berdirilah Madrasah Sanawiyah Negeri Malang 3 di Desa Sepanjang, Gondang Legi, Malang, yakni oleh Dr. Andes Ahmad Doiri Zahid dibantu Muspika Kecamatan Gondang Legi dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sepanjang Gondang Legi. Melalui keputusan Kemenak nomor 675 tahun 2016 tentang perubahan nama madrasah, maka pada tanggal 17 November 2016 MTSN Malang 3 secara resmi berubah menjadi MTSN 1 Malang. Perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah di Indonesia perkembangannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, madrasah pada masa penjajahan. Yang kedua, madrasah pada masa Orde Lama. Yang ketiga, madrasah pada masa Orde Baru. Yang keempat, madrasah dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Madrasah pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata bersifat defensif terhadap pendidikan Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama dipersalahkan ketika menghadapi gerakan kristenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan. Madrasah pada masa Hindia Belanda mulai tumbuh meskipun memperoleh pengakuan yang setengah-setengah dari pemerintah Belanda. Yang kedua, madrasah pada masa Orde Lama. Memasuki awal Orde Lama, pemerintah membentuk Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Perkembangan pada masa Orde Lama. Sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah sebagaimana yang ada sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Junto Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa undang-undang ini
tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama. Pada tanggal 3 Desember 1960, keluar ketetapan MPRS nomor 2 /MPRS /1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana. Tahapan pertama tahun 1961 sampai 1969, ketetapan ini menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga, madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional. Berdasarkan SKB Surat Keputusan Bersama 3 Dimensi, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1975, nomor 037-4-1975 dengan nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum, dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Pada masa Orde Baru ini, madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 secara berurutan sebagai berikut. Ada Raudatul Atfal, ada tingkatan A, tingkatan B, dan tingkatan C. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Yang keempat, Madrasah Aliyah yang setara dengan SMU atau SMA. Yang kelima, yakni Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, Madrasah Diniyah Awaliyah. Yang kedua, Madrasah Diniyah Wusta. Yang ketiga, Madrasah Diniyah Ula. Madrasah dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kehadiran Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 /1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah. Hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia ada 2 momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah. Pertama, SKB 3 Menteri. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Anak-anak yang saya hormati, demikian penyampaian materi tentang sejarah madrasah di Indonesia.
Sebelum saya akhiri dengan salam, terlebih dahulu setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak silakan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk anak-anak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.